berhubung tadi materi-materi inti sudah dijelaskan dari narasumber, saat ini saya akan memberikan sedikit kondisi real di lapangan dan juga mungkin kesimpulan-kesimpulan. Baik, Bapak, Ibu yang saya hormati, kesiapan dan pemetaan kebutuhan petani dalam upaya ketahanan pangan pasca pandemi COVID-19. Nah, ini sudah kita ketahui bersama bahwa dampak pandemi COVID ini memang sangat menyebabkan terganggunya keseimbangan di berbagai sektor, walaupun tadi Pak Hermanto Ngendiko mengatakan bahwa pertanian tidak, tetapi memang tetap terdampak, bahkan sudah pernah diperingatkan oleh FAO. Kemudian kondisi kelangkaan tersebut terjadi berbagai batasan yang dilakukan oleh beberapa negara yang memberlakukan pengawasan ketat terhadap perdagangan sehingga menghambat impor bahan pangan ke Indonesia. Demikian juga di sisi lain pembatasan sosial berskala besar menyebabkan distribusi bahan pangan terhambat sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan juga ikut terhambat. Bagaimana kondisi petani di tengah pandemi ini, di tengah COVID-19 ini, disrupsi yang dihadapi petani akan kian kencang dan rantai pasok pangan akan mengalami gangguan yang serius. Yang menjadi ironi adalah beberapa harga komoditas pertanian justru mengalami penurunan karena turunnya permintaan terhadap komoditas tersebut. Penurunan komoditas pertanian tersebut tentu berdampak buruk bagi kesejahteraan petani, sehingga produksi pertanian terus berjalan. Sedangkan permintaan di pasar turun, maka banyak oversupply. Anjloknya harga tersebut akan membuat para petani mengurangi produksinya karena merugi, dan hal ini kalau tidak segera diatasi maka kemungkinan terjadi kelangkaan bahan pangan karena petani harus terus mengurangi produksinya. Bagaimana kondisi petani di tengah pandemi ini bisa dilihat juga berbagai daftar harga komoditas di berbagai komoditas. Ini saya contohkan misalnya di Jawa Tengah harga komoditas seminggu terakhir, harga cabai rawit dan juga cabai merah besar. Nah, mengapa harga komoditas pangan bisa turun? Ini kondisi real di lapangan sudah saya katakan tadi. Adanya PSBB yang menyebabkan distribusi komoditas pangan terhambat sehingga banyak komoditas rusak dan harganya jatuh. Kemudian juga menurunnya harga daya beli masyarakat akibat merebaknya PHK, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hermanto, dan juga berkurangnya aktivitas kegiatan masyarakat seperti hajatan, perkumpulan, dan kegiatan lain yang biasanya menyediakan konsumsi dan saat ini tidak menyediakan. Banyak usaha kuliner yang tutup menyebabkan permintaan bahan pangan juga turunlah, terjadilah oversupply ketika panen raya sehingga harganya anjlok. Lalu bagaimana kondisi kesiapan petani untuk dalam upaya ketahanan pangan? Kita harus optimis bahwa para petani mampu untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi negeri ini. Petani Indonesia adalah petani yang bersahaja karena mereka akan terus menjalankan kegiatan pertaniannya meskipun belum tahu kepastian harga komoditas ketika panen nanti. Petani adalah pahlawan pangan bagi bangsa ini dan harus diperhatikan kesejahteraannya. Kesiapan para petani perlu didukung dengan berbagai kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan seperti arahan dari Bapak Menteri maupun dari Bapak-Bapak yang lain, dan di sini mungkin kondisi real kalau mungkin akan ada beberapa solusi atau kebijakan yang perlu dilakukan untuk petani. Antara lain, menjaga kelancaran distribusi bahan pangan. Pemerintah harus menjamin kelancaran distribusi bahan pangan ke seluruh daerah meskipun sedang dilakukan PSBB. Perlu pemetaan ulang stok-stok komoditas pada masing-masing daerah guna memetakan arah pendistribusian pangan secara nasional. Nah, pemetaan ini dapat dilakukan mulai tingkat kabupaten, kota, dan apa saja komoditas yang dihasilkan, serta diperhitungkan kebutuhan pangan masing-masing penduduk di daerah. Pemetaan terhadap daerah yang menjadi kantong-kantong produksi perlu ditinjau kembali dan dioptimalkan perannya.
untuk mencukupi ketersediaan bahan pangan bagi daerah sekitarnya yang rawan pangan. Kemudian ada juga kebijakan adaptasi pasar. Saat ini para petani juga perlu menyesuaikan keadaan di tengah pandemi ini, terutama kondisi pasar. Beberapa komoditas yang mungkin berkurang permintaannya bisa digantikan dengan komoditas yang prospek pasarnya. Contoh saya lihat di lapangan, pada awalnya petani hidroponik aneka selada yang awalnya segmen pasarnya adalah hotel, restoran, mal, yang saat ini berkurang prospeknya dapat beralih menjadi petani kangkung, sawi yang pasarnya masih bagus karena segmen pasarnya di semua kalangan. Nah, jadi beberapa kebijakan yang tadi juga sudah dijelaskan, bisa saya simpulkan juga bahwa kestabilan harga komoditas pertanian perlu dijaga agar komoditas tidak terlalu anjlok sehingga masih tersedia untuk memproduksi bahan pangan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan beberapa koperasi melalui BUMDes untuk membantu petani memasarkan produknya sehingga petani tidak mengalami kendala pemasaran. Korporasi petani seperti yang sudah dijelaskan tadi sangat bagus sekali. Kemudian ada juga platform-platform pemasaran komoditas pertanian online yang dapat dimanfaatkan untuk membantu petani dalam memasarkan hasil panennya. Kemudian kemudahan akses petani terhadap faktor produksi seperti pupuk, benih, saluran irigasi harus tetap terjamin. Demikian juga manajemen cadangan pangan darurat di tengah darurat COVID-19 ini, sesungguhnya bahan makanan harus tersedia dengan jumlah dan mutu yang baik serta harga terjangkau. Nah, bagaimana peran koperasi membantu petani untuk mewujudkan ketahanan pangan? Kalau tadi sudah dijelaskan, koperasi harus besar. Memang saat ini kondisi koperasi di Indonesia, kelembagaan ini merupakan lembaga yang tepat untuk menjawab persoalan ketahanan pangan di Indonesia. Sehingga mengingat entitas tersebut berciri sebagai asosiasi perkumpulan orang atau petani dan juga badan usaha. Nah, kemudian memang kondisi koperasi pada realnya, potensi koperasi dalam hal ini di Indonesia sejak adanya KUD yang cukup besar manfaatnya, tetapi waktu itu memang terus menjadikan manfaatnya tidak ada, artinya berkurang. Jadi ini adalah masih banyak masalah-masalah yang ada di koperasi kita. KUD menggunakan dana pengadaan gabah dan sebagainya yang waktu itu kejujuran pengelolanya belum ada. Demikian juga secara eksternal koperasi-koperasi di kita belum memiliki jejaring dengan koperasi-koperasi yang besar, sehingga kendala yang ada di petani sudah menjual dengan sistem tebasan. Petani tidak memiliki lagi lumbung-lumbung untuk menyimpan gabah sehingga harus menjual gabahnya langsung di sawah, dan juga keterbatasan akses pasar dan personel agar dapat langsung membeli gabah petani di sawah. Nah, kemudian ketahanan pangan ini memiliki peran besar yang strategis, antara lain adalah akses pangan dan gizi yang merupakan hak paling asasi bagi manusia, juga memiliki peran penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan pangan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Sehingga peran koperasi di sini seperti yang diungkapkan tidak hanya on farm, tetapi kalau bisa off farm, bahkan subsistem penunjang budidaya. Kemudian pentingnya pengembangan kelembagaan pertanian baik di kelompok tani ataupun koperasi bagi petani antara lain melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan. Koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru seperti yang dijelaskan tadi. Pada sisi lain, koperasi dapat memberikan akses kepada anggotanya terhadap berbagai penggunaan faktor produksi dan jasa yang tidak ditawarkan pasar. Dengan bergabung dalam koperasi, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan pasca panen,
sehubungan dengan perubahan permintaan pasar. Dalam hal ini peran akademisi ada di sini, jadi inovasi-inovasi yang ada di akademisi dalam bidang pasca panen bisa dihubungkan dengan adanya sinergitas akademisi, bisnis, government, dan community. Dengan penyatuan sumber daya para petani dalam sebuah koperasi, petani lebih mudah dalam menangani risiko dan yang melekat pada produksi petani, seperti pengaruh iklim, heterogenitas, kualitas produksi, dan sebaran daerah koperasi. Dalam wadah organisasi koperasi, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan sistem ketahanan pangan, koperasi agribisnis perlu melakukan revitalisasi peran dan fungsinya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh koperasi agribisnis adalah melakukan revitalisasi dan konsolidasi internal. Kalau tadi saya katakan bahwa koperasi masih belum secara internal kepercayaan masyarakat terhadap koperasi menurun, maka seiring dengan itu harus ada melakukan konsolidasi internal untuk memperbaiki ketatakelaksanaan usaha koperasi atau corporate governance yang lebih baik. Kemudian terlibat secara aktif dalam revitalisasi pertanian. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa koperasi agribisnis perlu meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi yang efektif dan efisien, dan juga produktif agar mentransfer knowledge, pengetahuan kepada anggota dan masyarakat. Kemudian ketiga, membuat skim pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian. Sektor pertanian agribisnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor yang lain. Maka koperasi agribisnis harus memiliki kemampuan mendesain produk dan skim yang cocok untuk meningkatkan produksi anggotanya. Karena sektor ini biasanya sangat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi harga yang tinggi. Koperasi dapat juga menjadi penasihat maupun agen pengelola dana bantuan dari pemerintah agar dana tersebut dapat lebih produktif. Kemudian tidak tergantung pada dana bantuan pemerintah. Jika di masa lalu koperasi yang bergerak di bidang agribisnis seperti KUD sangat bergantung dengan dana bantuan pemerintah, maka saat ini tidak zamannya lagi. Koperasi harus bisa mandiri dengan mengganti potensi di daerah tempat berdomisili dan memberdayakan anggota lebih baik. Yang terakhir, menggali potensi agribisnis sesuai dengan lokasi koperasi berada. Koperasi yang ada di suatu daerah perlu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut untuk dijadikan sebagai produk unggulan. Sehingga ini adalah bisa memetakan daerah-daerah mana yang menjadi unggulan dan nanti akan didistribusikan ke daerah yang tidak ada komoditas pertaniannya. Saya kira itu sedikit gambaran real koperasi di lapangan, petani di lapangan, dan sedikit masukan untuk keberadaan koperasi lebih baik. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.